Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali materi tentang studi Islam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Nah, materi kali ini adalah tentang epistemologi Islam. Apa itu epistemologi Islam? Epistemologi bahasa Yunani yang terdiri dari epistem, artinya knowledge atau science, dan logos, artinya ilmu. Sedangkan definisi menurut Hollindale adalah teori tentang hakikat pengetahuan yang mana dengannya kita menjadi tahu. Nah, di sini tahu yang dimaksud adalah tahu secara sesungguhnya ya. Jadi tahu dalam arti yang sesungguhnya. Berarti sudah diteliti dan diuji kebenarannya. Oleh karena itu, ya, epistemologi disebut sebagai theory of knowledge. Menurut Quraish Shihab, bahwa prinsip epistemologi Islam menurut firman Allah terdiri dari 5 ayat, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Prinsip pertama adalah Iqra, berasal dari kata qara'a yang artinya membaca, menelaah, memahami, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu yang tersurat maupun yang tersirat. Jadi yang tersurat itu ya tertulis ya, yang tampak gitu. Kalau yang tersirat adalah yang masih tersimpan atau belum diungkap dan tidak tampak oleh mata. Kemudian prinsip yang kedua adalah dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, merupakan prinsip dasar bahwa setiap pembacaan, penelitian itu ataupun pengkajian haruslah dengan keyakinan kepada Allah semata. Nah, kemudian yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, yaitu bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, menegaskan pentingnya menelaah sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ketiga ya, Allah mengajarkan dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Allazi 'allama bil qalam, yaitu yang pertama Allah mengajarkan dengan pena, diartikan bahwa Allah mengajarkan manusia lewat yang ada pada alam atau sunnatullah fil alam. Pengajaran yang kedua merupakan pengajaran tanpa usaha dari manusia, yaitu ilmu laduni. Ilmu laduni itu yang langsung dari Allah tanpa perantara siapapun. Misalnya kita merasakan firasat, kemudian yang tidak perlu belajar, misalnya itu tiba-tiba tahu gitu. Nah, itu termasuk ilmu laduni. Ini diberikan Allah kepada manusia pilihan. Dari penjelasan ini ya, ilmu pengetahuan ya, objek ilmu pengetahuan dalam epistemologi Islam itu hal-hal yang tampak ya atau tersurat tadi, yang tidak tampak yang tersirat. Sedangkan metode ya
atau metodologi itu mendapatkan ilmu pengetahuan bahwa pemikir muslim menggunakan 3 cara ya untuk menganalisa sesuatu atau menyelidiki, yaitu dengan metode observasi, yang kedua adalah metode logis atau demonstrasi ya. Tadi observasi ya maknanya bayani ya dalam bahasa Arab. Kemudian metode yang logis itu adalah burhani. Kemudian yang ketiga metode intuitif atau irfani. Masing-masing bersumber dari indera, akal, dan hati. Epistemologi merupakan cabang filsafat ya. Yang sudah pernah belajar filsafat, baik, sembari belajar ya, yang membahas hakikat ya, hakikat dan lingkup pengetahuan atau praanggapan, presupposition ya, presupposisi ya, jadi anggapan awal tuh, dan dasar-dasar reliabilitas suatu disiplin ilmu. Reliabilitas tuh ya, ilmu itu mantap betul nggak, andal atau tidak, guna mengklaim ya apakah disiplin ilmu layak itu reliable nggak gitu, atau disebut sebagai suatu disiplin ilmu. Untuk mengetahui ya apakah sesuatu itu dapat atau tidak disebut ya sebagai disiplin ilmu, maka harus diuji ya landasan ontologisnya. Apa itu ontologis? Yaitu mengenai apa yang dikaji. Kemudian epistemologinya, apa itu? Bagaimana hakikatnya. Dan aksiologis ya, untuk apa ilmu itu. Jadi 3 landasan tersebut saling memiliki keterkaitan yang utuh. Apa tadi? Ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pertama kali pengetahuan dikembangkan oleh filsuf. Filsuf itu adalah filosof ya, yang ahli dalam bidang ilmu filsafat, dengan cara menekankan pada peranan reason. Reason itu apa? Alasan atau akal ya, dia bisa dapat dari akal. Kemudian seolah-olah kebalikannya menekankan pada penggunaan sense atau rasa. Jadi dua alat inilah, reason dan sense, mengembangkan dan memproduksi pengetahuan. Pengetahuan berasal dari sikap skeptis seorang filsuf ya. Plato merupakan orang yang pertama yang dianggap sebagai the real originator of epistemology. Dia memunculkan pertanyaan, jadi ingin tahu ya. Nah, berkaitan dengan pengetahuan, antara lain apakah pengetahuan itu ya, seberapa jauh hubungan antara pengetahuan dan kepercayaan yang benar gitu. Dimana minggu lalu sudah saya jelaskan, Islam itu maknanya adalah kedamaian, kemudian kepatuhan kepada Allah atau berserah diri, kemudian Islam juga merupakan diturunkan sebagai pedoman agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, serta yang hak dan mana yang batil. Allah sudah menciptakan kita semua dan juga telah menurunkan agama pada manusia yang dibawa oleh Rasul pada setiap masa ya.
Nah, itu semua berlangsung sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini nabi terakhir yang diutus membawa agama bagi seluruh umat manusia dan berlaku untuk sepanjang zaman. Makanya kemarin saya paparkan bahwasanya Islam itu membawa rahmat alam ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bisa disebut rahmatan lil alamin ya, membawa rahmat atau kasih sayang untuk alam semesta. Jadi sebagai agama yang melengkapi proses kesinambungan wahyu. Lanjut, jadi apa sih Islam itu ya? Hakikatnya apa yang dikaji dalam Islam gitu. Jadi Islam itu agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturannya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Menurut Nasution ya, Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Islam merupakan agama monoteis ya, monoteis, agama yang mengesahkan Allah, adalah agama tauhid. Allah sebagai pencipta mutlak ya, manusia tidak bisa berbuat lain kecuali menyerahkan dirinya kepada kehendaknya. Sedang kata Islam menjadi nama agama ya, nama agama diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada kehendak Allah. Dengan menyerahkan diri ya, yaitu dengan patuh kepada perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, orang dalam monoteisme mencari keselamatan. Nah, berkaitan dengan wahyu tadi ya, jadi sumber pengetahuan itu ada wahyu, akal, dan rasa. Nah, dalam Islam ada 3 sumber ya, Al-Quran, wahyu, dan sunnah atau tradisi pengalaman Nabi ya, sunnah itu. Yang ketiga adalah ijtihad. Jadi ada Al-Quran atau wahyu, 2 sunnah. Yang ketiga adalah ijtihad. Jadi 3 sumber ini harus diprioritaskan, harus diutamakan, pokoknya nomor 1, kemudian yang kedua, dan yang kemudian yang ke-1. Jadi berurutan. Konsekuensinya apabila salah satu dari sumber hukum ini ya, maka haruslah yang diutamakan Al-Quran lebih dulu, kemudian hadis, dan selanjutnya ijtihad. Dan sumber hukum ini ya, meskipun 3-tiganya sumber nilai ya, akan tetapi antara satu dengan yang lain itu mempunyai tingkatan kualitas dan bobot yang berbeda, dengan pengaruh ya hukum yang berbeda pula. Ini sesuai dengan hukum ya, hukum yang sedang dibahas atau dikaji gitu. Ini dulu ya, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.